Salam damai sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita mau membahas sedikit cuplikan khotbah dari Pendeta Erastus Sabdono yang menurut saya tidak mau mengakui kesalahan dan selalu ngeles dan mencari pembenaran atas perkataan yang sudah diucapkannya. Ini coba kita nonton videonya ya. Baru-baru ini viral Pak Eras mendoakan orang supaya sakit, miskin, sakit dan mati. Dia nggak perhatikan kalimat saya. Memang karena terlalu cepat saya bicara. Kalau orang mengganggu pekerjaan Tuhan, tunggu dia akan miskin, dibuat Tuhan miskin, sakit, mati. Kita doakan. Kita doakan bukan kita doakan supaya jadi miskin, sakit dan mati. Maksudnya kita doakan jangan begitu gitu. Tapi karena kalimat itu cepat saya bicara. Nah, sekarang kita dengarkan video yang aslinya waktu beliau berkhotbah di depan jemaatnya. Apakah benar seperti yang sudah diucapkan waktu klarifikasinya seperti itu? Yang mengganggu pekerjaan Tuhan di sekitar saya, Anda doakan. Dia miskin, sakit, mati. Tidak nyumpahin supaya pekerjaan Tuhan di tangan saya tidak hancur. Saudara harus doakan saya. Saya pun juga panjang umur. Kita ulangin lagi biar supaya kita jelas apa yang beliau ucapkan waktu khotbah di depan jemaatnya itu ya. Yang mengganggu pekerjaan Tuhan di sekitar saya, Anda doakan. Dia miskin, sakit, mati. Tidak nyumpahin supaya pekerjaan Tuhan di tangan saya tidak hancur. Saudara harus doakan saya. Saya pun juga panjang umur. Sudah jelas ya kata-kata yang diucapkan. Yang mengganggu pekerjaan Tuhan di sekitar saya, Anda doakan dia miskin, sakit, mati. Tidak nyumpahin supaya pekerjaan Tuhan di tangan saya tidak hancur. Saudara harus doakan saya pun juga panjang umur. Terus diiringi tepuk tangan daripada jemaatnya yang menyetujui. Jika Bapak berkhotbah berdiri di depan mimbar dan jemaat, tentu jika Bapak seorang hamba Tuhan yang dipenuhi urapan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, pasti Bapak akan menyampaikan isi hatinya Tuhan, yaitu kebenaran sesuai firman-Nya. Bukan mengutuki orang yang berseberangan, yang tidak sependapat dan sepikir dengan pengajaran dan pemahaman Bapak. Terlihat jelas keegoisan Bapak dalam pelayanan, yang meminta jemaat mendoakan Bapak panjang umur, dan supaya Tuhan menghukum mereka yang berseberangan dengan miskin, sakit, dan mati. Perkataan yang diurapi Roh Kudus bukanlah seperti itu ciri-cirinya. Di saat khotbah itulah terlihat Bapak mendapat urapan Tuhan atau tidak dalam pelayanan. Bukan klarifikasi sesudahnya itu. Dan klarifikasinya pun hanya ngeles, tidak mengakui kesalahan. Nah, ini kita putar lagi video yang lain, kita lihat Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini sombong apa tidak. Saudara terserah ya menilai kami ya. Tapi saya mau mengatakan ini gereja paling benar deh. Serius, ini paling benar. Anda bilang kita sombong terserah. Supaya saudara yakin, you yakin gak sama saya dan Pak Mang? Kita gak bawa saudara untuk macam-macam sekedar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu Anda kasih uang. Nggak ada itu. Rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan. Serius. Kita ulangi lagi pernyataan beliau waktu di khotbah supaya kita jelas mendengarkannya. Saudara terserah ya menilai kami ya. Tapi saya mau mengatakan ini gereja paling benar deh. Serius, ini paling benar. Anda bilang kita sombong terserah. Supaya saudara yakin, you yakin nggak sama saya dan Pak Mang? Kita nggak bawa saudara untuk macam-macam sekedar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu Anda kasih uang. Nggak ada itu. Rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan.
Serius. Jangan alasan tidak menerima uang dan digaji menjadi ukuran kebenaran sebagai pelayan dan gereja yang benar. Tapi apa yang Bapak ajarkan bertentangan dengan yang ada di dalam firman. Ada saya dan kami-kami ini yang tidak sependapat dengan pengajaran Bapak yang kami anggap menyimpang. Bapak hanya memakai urapan kepintaran berpikir yang menurut kami menyesatkan. Berikut kita lanjut ke video yang lain yang tidak konsisten dengan ucapan perkataannya yang pokoknya selalu mau ngeles. Ini videonya. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Kita ulangi lagi ya, biar lebih jelas. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Juga perkataan Yesus di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Janganlah kita memutarbalikkan, mempelintir firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita putar video sanggahannya, klarifikasinya bahwa dia tidak pernah mengatakan demikian. Seperti yang potong khotbah saya lalu memberikan label saya pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, itu jahat sekali. Kalau kita tidak percaya Yesus juru selamat, tutup gereja. Justru inti dasar gereja adalah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pasti selama saudara mendengar khotbah saya tidak pernah ada indikasi ke situ. Kalau mendadak tiba-tiba ada pernyataan begitu, nah itu jahat, luar biasa jahatnya. Nah itu kan selalu ngeles, tidak mengakui bahwa dia pernah mengatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat dengan segala penjelasannya itu. Tapi kan orang menangkapnya itu bahwa Yesus memang bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat itu adalah Allah, Yahweh, ya kan? Menurut penjelasannya itu. Dan malah menyalahkan orang yang mendengar itu adalah menuduh dia suatu perbuatan yang jahat katanya. Sekarang kita dengarkan, putarkan lagi video yang lain yang lebih jelas ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak berkata lihatlah Allah, enggak, anak domba Allah yang menyelamatkan, loh, menghapus dosa dunia, yang menyelamatkan. Padahal juru selamatnya itu, juru selamat yang sebenarnya siapa? Yahweh. Jadi sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang benar menyatakan bahwa Yesus anak domba Allah. Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri, ya, tetapi Yesus itu adalah anak Allah yang mengenakan firman, mengenakan logos. Logos itu ingat ya, saya sudah menjelaskan logos itu apa? Perkataan, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan. Jadi bukan hanya kata-kata, logos itu hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kuasa. Kalau itu menghinggapi Yesus, Yesus bisa buat apa saja. Nah, orang berkata kalau dia manusia, kenapa dia bisa meneduhkan gelombang laut, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Bisa, karena Allah yang mengerjakan. Yesus berkata, kamu pun akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar.
Mengapa? Karena Bapa yang mengerjakan. Saya menangkap apa yang Bapak sampaikan, bahwa Yesus hanya utusan yang dihinggapi Allah dengan rohnya. Jadi, Yesus bukan Allah yang sesungguhnya. Walaupun Bapak mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi Dia bukan Allah yang sesungguhnya. Ini pemahaman yang amburadul. Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Mari kita baca di Wahyu 21 ayat 6-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jelas ya? Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa dia ini? Coba kita baca di Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, lihat nih perkataannya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa dia yang telah mati, namun hidup sampai selama-lamanya? Bukankah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dan yang telah bangkit dan naik ke sorga, dan yang telah menjadi Allah, satu dengan Allah? Karena Yesus adalah firman suaranya Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah duplikat Allah itu sendiri, suara Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Berbahagialah mereka yang mau menerima dan mengerti semuanya ini. Amin.